tentang Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan Modern, Konflik atau Perdamaian oleh Dr. Zakir Naik. Setelah ceramah dan sesi tanya jawab, kami menyerahkan pada Anda, para hadirin, untuk memutuskan apakah Al-Quran bertentangan atau sesuai dengan ilmu pengetahuan modern. Atas perhatian dan objektivitas pada acara hari ini, pemeriksaan silang yang terbuka dari topik di dalam sesi tanya jawab, saya persembahkan pada Anda semua, Dr. Zakir Naik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanat taraftan fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang terhormat serta saudara-saudariku, saya menyambut kalian semua dengan sambutan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga damai, rahmat, dan pengampunan dari Allah yang Maha Kuasa datang untuk kalian semua. Topik dari wawancara sore ini adalah Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan Modern, Konflik atau Perdamaian. Al-Quran adalah wahyu yang terakhir serta penghabisan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diungkapkan pada Nabi yang terakhir dan penghabisan, yaitu Muhammad, terpujilah dia. Bagi buku apa saja mengakui buku itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga buku apa saja mengakui bahwa buku itu kata-kata dari Tuhan. Buku itu harus tahan pada ujian waktu. Buku itu harus membuktikan dirinya sendiri sebagai kata-kata dari Tuhan dalam semua zaman. Sebelumnya adalah zaman keajaiban, mukjizat. Keajaiban adalah kejadian apa saja yang luar biasa, di mana manusia tidak memiliki penjelasan. Itu adalah kejadian apa saja yang luar biasa yang dihubungkan pada kekuatan gaib dari Tuhan. Al-Quran adalah keajaibannya, keajaiban. Tapi bagi manusia modern, untuk menerima keajaiban, pertama-tama dia akan menganalisa dan membuktikannya dulu. Alhamdulillah, Al-Quran telah membuktikannya sebagai kata-kata dari Tuhan 1400 tahun yang lalu. Bahkan hari ini dia bisa dianalisa dan dibuktikan, bahkan di masa yang akan datang. Dan dia akan selalu membuktikan dirinya sebagai kata-kata dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itu keajaiban semua zaman. Seandainya seseorang mengatakan bahwa dia telah melakukan keajaiban, saya ingin memberikan sebuah contoh dari Baba Failin, bahwa dia bertahan dalam air dalam tangki selama 3 hari. Dan ketika wartawan, ketika mereka ingin memeriksa dasar dari tangki, dia berkata, bagaimana kalian bisa memeriksa rahim dari seorang ibu yang memberikan kelahiran pada anak? Dan dia mencegah para wartawan untuk memeriksa dasar tangki. Apa manusia modern akan menerima keajaiban yang seperti itu? Jika itu adalah ujiannya, kalian harus setuju dengan saya bahwa P.C. Sarkar, yang merupakan salah satu dari tukang sulap dunia terkenal, dia akan dianggap sebagai Tuhan manusia terbaik yang hidup hari ini. Kemudian datanglah zaman kesusastraan dan puisi. Muslim dan juga non-Muslim menyatakan Al-Quran sebagai sastra berbahasa Arab terbaik yang ada di muka bumi. Dan Al-Quran memberikan tantangan. Dalam surat Baqarah, surat kedua, ayat 23-24 mengatakan, Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Jika kalian ragu pada apa yang kami perlihatkan pada pelayanan kami dari waktu ke waktu,
Fa'tu bisuratin min mislih. Buatlah satu surat yang mirip dengan itu. Wad'u syuhada min dunillah in kuntum shodiqin. Panggillah saksi-saksimu dan penolongmu jika ada selain Allah, jika keraguanmu adalah benar. Fa'in lam taf'alu, jika kalian tidak bisa. Walam taf'alu, dengan pasti kalian tidak bisa. Fattakun narul lati waquduhan nasu wal hizarah uiddat lil kafirin. Maka takutlah pada api yang dipersiapkan bagi mereka yang tidak percaya, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Siapa saja yang mencoba dan menerima tantangan ini, tapi sewajarnya surat yang dibuat haruslah dalam bahasa Arab. Ada beberapa surat tertentu yang hampir tidak ada 3 ayat isinya. Surat yang dibuat harus dalam bahasa Arab. Bahasanya harus seperti yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Harus semulia seperti Al-Quran. Bahasa Al-Quran menakjubkan, tidak dapat dilampaui, dapat dimengerti, memiliki jawaban tertinggi, dan pada waktu yang sama sangat menyelamatkan. Siapa saja yang ingin menguji seseorang atau ingin mengagungkan seseorang, dia menyimpang dari kenyataan. Contoh terbaik yang dapat kalian lihat ada di dalam film India. Ketika aktornya memuji artisnya, dia hendak membuatnya senang dan berkata, "Maitu kala kantor maitu langa. Maitu langa, sekantor telekanga. Aku akan memberikanmu bulan. Aku akan memberikanmu bintang." Semakin kalian hendak memuji seseorang, semakin jauh kalian menyimpang dari kenyataan. Alhamdulillah, meskipun Al-Quran menyelamatkan, tapi dia tidak pernah menyimpang dari kenyataan. Ada banyak orang yang mencoba untuk membuat surat lain seperti Al-Quran, tapi mereka gagal dengan menyedihkan. Tidak ada yang bisa melakukannya sampai saat ini, dan tidak ada seorang pun insya Allah yang bisa melakukannya selamanya. Jika saya beritahu, ada kitab suci agama yang berkata, dengan cara yang sangat puitis, dunia ini datar. Apa manusia modern masa kini akan percaya? Tentu saja tidak. Karena masa kini bukanlah zaman sastra atau puisi lagi. Masa kini adalah zaman dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Mari kita analisa masa kini. Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Apa mereka bertentangan atau sesuai? Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Apa mereka saling menyangkal atau cocok? Menurut seorang ilmuwan yang terkenal, Albert Einstein, yang menerima hadiah Nobel, dia mengatakan, ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang. Dan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Saya ingin mengulangi. Albert Einstein mengatakan bahwa ilmu pengetahuan tanpa agama timpang. Agama tanpa ilmu pengetahuan maka akan buta. Saya ingin mengingatkan kalian, Al-Quran bukan buku tentang ilmu pengetahuan. C-C-I-E-N-C-E. Tapi itu buku Science. S-I-G-N-S. Itu adalah buku ayat. Ada lebih dari 6.000 tanda-tanda atau 6.000 ayat. Di antaranya, lebih dari 1.000 yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan. Ada beberapa orang yang akan puas hanya dengan memperoleh satu ilmu pengetahuan. Beberapa orang membutuhkan 10 ilmu pengetahuan untuk menerimanya. Beberapa mungkin membutuhkan ratusan, sementara yang lain bahkan membutuhkan ribuan untuk ilmu pengetahuan bagi mereka. Masih saja mereka tidak akan menerima kebenaran. Sejauh menyangkut pembicaraan saya hanya akan bicara yang mana adalah kenyataan ilmiah yang telah ditetapkan. Saya tidak akan berbicara tentang teori yang berdasarkan anggapan dan hipotesa. Kita semua tahu, ilmu pengetahuan yang berdasarkan teori dan hipotesa akan mengambil jalan memutar. Di dalam bidang astronomi, jika kalian bertanya pada ilmuwan, bagaimana alam semesta kita terbentuk, bagaimana dia bisa menjadi ada, mereka akan beritahu tentang Big Bang Theory, bahwa pada mulanya
adalah sebuah nebulai. Sekelompok bintang di langit yang nampak seperti kabut. Lalu ada pemisahan yang kedua yang memunculkan galaksi. Lebih lanjut lagi terbagi membentuk benda-benda seperti tata surya, melahirkan planet, matahari, bumi yang sekarang di mana kita hidup. Saya mulai pembicaraan saya dengan mengutip sebuah ayat Al-Quran, surat Anbiya, surat ke-21, ayat 30 yang mengatakan, "Afalam yarul ladzina kafaru?" Apakah orang-orang kafir tidak tahu? "Anna samawati wal arda." Langit dan bumi dahulunya adalah satu. Bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu. Kemudian kami pisahkan keduanya. Ayat Al-Quran ini bicara tentang teori ledakan besar atau Big Bang. Bayangkan, apa yang kita temukan masa kini? Al-Quran menyebutkannya 1400 tahun yang lalu. Al-Quran juga mengatakan, surat Fusilat, surat 41, ayat 11, bahwa kemudian dia menuju langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata padanya, kepada bumi, "Datanglah menurut perintahku, dengan suka hati ataupun terpaksa." Lalu keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati." Kata Arab yang digunakan di sini adalah dukan, yang berarti asap. Jika kalian bertanya pada ilmuwan, dia akan memberitahu bahwa alam semesta sebelum terbentuk bukanlah dalam bentuk padat, akan tetapi dalam bentuk gas. Kata Arab dukan, yang berarti asap, lebih benar secara ilmiah daripada hanya gas belaka. Lalu menurut Stephen Hawking, seorang ilmuwan yang terkenal mengatakan penemuan dari hubungan di antara zat materi di angkasa luar adalah penemuan terbesar di abad ini, yang memberikan kita bukti yang tidak dipersoalkan lagi dari penciptaan alam semesta dan teori ledakan besar. Sebelumnya, orang-orang berpikir bahwa dunia yang kita tinggali ini datar. Mereka takut untuk pergi terlalu jauh karena nanti bisa terjatuh. Hanya pada tahun 1597, ketika Sir Francis Drake berlayar mengelilingi bumi, dia membuktikan bahwa dunia ini berbentuk bulat. Al-Quran menyebutkannya dalam surat Luqman, surat ke-31, ayat 29. "Alam taro anna laha, yurijul laila fin nahari, wa yurijul nahara fil laili." Adalah Allah yang menyatukan malam ke dalam siang, dan menyatukan siang ke dalam malam. Penyatuan adalah proses yang lambat dan juga bertahap. Malam secara perlahan dan bertahap berubah menjadi siang. Dan siang secara perlahan dan bertahap berubah menjadi malam. Gejala ini hanya mungkin terjadi bila bumi berbentuk bulat. Itu tidak mungkin bila bumi datar. Bila bumi datar, ada perubahan yang mendadak. Al-Quran mengatakan dalam surat Zumar surat ke-39, ayat 5 yang mengatakan, "Huwallazi khalaqas samawati bil haqqi." Adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan perbandingan yang benar. Dan dia melewati atau menggulung malam di atas siang, dan melewati atau menggulung siang di atas malam. Huruf Arab yang digunakan adalah kawara, yang berarti melewati atau menggulung. Bagaimana kalian melingkari turbin di sekeliling kepala? Bagaimana kalian melewati turbin di sekitar kepala? Gejala ini dari malam yang melewati dan menggulung siang hanya mungkin terjadi jika bumi berbentuk bulat, dan itu tidak mungkin terjadi jika bumi berbentuk datar. Akan ada perubahan mendadak. Al-Quran lebih lanjut mengatakan dalam surat Naziat, surat ke-79 ayat 30 yang mengatakan, "Wal ardo ba'da dzalika dahaha." Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Huruf Arab dahaha berasal dari kata huya, yang berarti keteluran. Dan itu tidak menunjuk kepada telur apa saja, tetapi itu khusus mengacu pada telur burung unta. Sekarang kita tahu bahwa bumi tidak sepenuhnya bundar seperti bola, tapi geosferikal, sedikit menyempit dari puncaknya dan menonjol dari pusatnya. Itu geosferikal. Jika kalian analisa bentuk dari telur burung unta, itu geosferikal.
sedikit menyempit dari puncaknya dan menonjol dari pusat. Jadi Al-Quran menggambarkan bentuk tepat geosferikal dari bumi 1400 tahun yang lalu. Sebelumnya kita berpikir bahwa cahaya bulan adalah cahayanya sendiri. Barulah akhir-akhir ini kita tahu bahwa cahaya bulan adalah cahaya matahari yang dipantulkan. Al-Quran mengatakan dalam surat Furqan, surat ke-25 ayat 61. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang, dan dia juga menjadikan matahari yang bercahaya dan bulan yang meminjam cahayanya. Al-Quran mengatakan, surat Yunus, surat ke-10 ayat 5. Allah lah yang menciptakan matahari dan cahaya kemuliaannya, dan bulan memiliki pantulan cahaya. Pesan yang mirip diulang kembali dalam surat Nuh, surat ke-71 ayat 15-16. Kata Arab untuk matahari adalah syam, selalu digambarkan sebagai siraj, yang berarti obor, atau wahaj, yang berarti lampu yang hidup, atau dia, cahaya kemuliaan. Bulan, huruf Arabnya adalah kamar, selalu digambarkan sebagai muni, yang berarti cahaya yang dipinjam, atau nur, yang berarti pantulan cahaya. Tidak mungkin cahaya bulan digambarkan sebagai siraj, atau wahaj, atau dia, selalu sebagai munir, atau nur, cahaya yang dipinjamkan, atau pantulan cahaya. Al-Quran mengatakan dalam surat Tarik, surat 86 ayat 3 yang mengatakan, An-Najmu Sakit, huruf Arab untuk bintang Najm, digambarkan sebagai sakit. Cahayanya digambarkan sebagai sakit. Dia menembus kegelapan dan menghabiskan dirinya sendiri. Sebelumnya, orang Eropa, mereka berpikir bahwa bumi berdiri sendiri di tengah-tengah pusat alam semesta, dan semua planet, termasuk matahari, berputar mengelilingi bumi. Itu dikenal sebagai teori geosentrisme. Itu dipercaya oleh para ahli pada abad kedua sebelum Masehi dan dipercayai selama 16 abad lamanya. Sampai Kopernikus mengatakan bahwa bumi dan planet berputar mengelilingi matahari. Kemudian, tahun 1609, Johannes Kepler menulis dalam bukunya Astronomi dan Norwegia bahwa bukan hanya bumi dan planet berputar mengelilingi matahari, mereka juga berputar pada poros mereka sendiri. Ketika saya sekolah, saya mempelajari bumi dan planet mereka berputar pada porosnya. Tapi saya diajari matahari tetap dia tidak berputar pada porosnya sendiri. Di Al-Quran mengatakan surat Anbiya surat ke-21 ayat 33 yang mengatakan, "Wallazi khalaqal laila wan nahara," adalah Allah yang menciptakan malam dan siang. "Wasyamsi wal qamar," matahari dan bulan. "Fi falaki yasbahun," masing-masing berjalan pada garis edarnya dengan gerakannya sendiri. Kata Arab yabahuna berasal dari kata sabaha, yang menggambarkan gerakan dari badan yang bergerak. Jika saya bilang bahwa seseorang sedang melakukan sabaha di tanah, itu tidak berarti dia sedang berguling. Itu berarti dia sedang berjalan atau berlari. Jika saya katakan bahwa seseorang sedang melakukan sabaha dalam air, itu tidak berarti dia sedang mengambang. Itu artinya dia sedang berenang. Mirip dengan itu, Al-Quran mengatakan kata yasbahuna berasal dari kata sabaha. Untuk sebuah benda angkasa tidak berarti sedang terbang, tapi sedang berputar pada porosnya sendiri. Sekarang, kita tahu, dengan bantuan peralatan, kita bisa mendapatkan gambaran permukaan matahari, dan kita bisa melihat ada bintik hitam. Dan kita membutuhkan waktu 25 hari bagi bintik hitam ini untuk menyelesaikan satu putaran rotasi. Menunjukkan matahari membutuhkan waktu 25 hari untuk satu putaran rotasi. Dapat kita bayangkan, Al-Quran mengatakan tentang perputaran rotasi dan perputaran revolusi dari matahari 1400 tahun yang lalu yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan sekarang. Al-Quran mengatakan dalam surat Yasin, surat ke-36, ayat 40, matahari tidak diizinkan untuk mendahului bulan, maupun malam untuk melampaui siang. Kullun fi falaki yasbahun, mereka berjalan pada garis edarnya
sendiri. Apa maksud Al-Quran mengatakan ini? Matahari tidak diizinkan untuk mendahului bulan maupun malam. Sebelumnya orang berpikir bahwa garis edar matahari dan bulan adalah sama. Tapi Al-Quran memberi petunjuk. Garis edar matahari dan bulan itu berbeda. Pertanyaan dari mendahului tidak muncul. Masing-masing dari mereka berputar dalam rotasi dan juga revolusi. Al-Quran Surat Yasin, Surat ke-36, ayat 38. Wasamsu tadri, bimustaqorillah, bahwa matahari menjalani tempat peredarannya dalam tempat yang telah ditetapkan, periode waktu yang ditetapkan. Kata Arab mustaqar berarti tempat yang ditetapkan, untuk periode waktu yang ditetapkan. Ilmu pengetahuan sekarang telah mengetahui matahari bersama dengan solar system berjalan menuju suatu tempat di alam semesta yang disebut oleh para ilmuwan sebagai solar apex. Dan itu bergerak dengan kecepatan 12 mil per detik. Dan bergerak pada tempat yang mereka sebut sebagai suatu tempat dari konstelasi Hercules. Pesan yang sama diulang dalam surat Ra'd, surat ke-13, ayat 2. Surat Fatir, surat ke-35, ayat 13. Lalu, surat Luqman, surat ke-31, ayat 29. Begitu juga dalam surat Zumar, surat ke-39, ayat 5, mengatakan bahwa matahari dan bulan berjalan pada garis edarnya dalam jangka waktu ditetapkan. Al-Quran mengatakan dalam surat Dariyat, surat ke-51, ayat 47, bahwa adalah kami dengan kekuatan dan keahlian membangun cakrawala. Adalah kami yang telah membuat keleluasaan dan pengembangan alam semesta. Kata Arab musiuna berarti alam semesta yang berkembang, keluasan luar angkasa. Arafiteo, ilmuwan terkenal, dia menemukan, berkata bahwa alam semesta itu berkembang, galaksi melewati satu sama lainnya, di mana Al-Quran telah menyebutkannya 1400 tahun yang lalu. Mungkin ada orang mengatakan, tidak ada hebatnya Al-Quran bicara astronomi, karena Arab, mereka sangat maju dalam bidang astronomi. Saya ingin memberikan catatan, bahwa itu adalah berabad-abad. Setelah Al-Quran dimunculkan, bahwa Arab mulai maju di bidang astronomi. Jadi dari Al-Quran, Arab belajar tentang astronomi, dan bukan sebaliknya. Di dalam bidang fisika, ada teori yang dikenal sebagai atomisme, bahwa atom adalah bagian terkecil dari zat, itu tidak dapat dibagi lagi. Teori ini diajukan oleh Demokritus dari Yunani 20 abad yang lalu. Dan itu juga diketahui oleh Arab. Kata Arab untuk atom adalah zarah. Tapi sekarang setelah ilmu pengetahuan maju, kita tahu bahwa meskipun atom adalah partikel terkecil dari zat, memiliki karakteristik dari elemen, itu masih bisa dibagi menjadi elektron, proton, dan lain-lain. Orang bisa berpikir bahwa Al-Quran ketinggalan zaman. Al-Quran memang bicara tentang zarah, partikel yang amat kecil. Tapi Al-Quran juga mengatakan bahwa itu tidak dapat dibagi lagi. Al-Quran mengatakan dalam surat Saba, surat ke-34, ayat 3, yang mengatakan bahwa ketika orang yang tidak percaya berkata, hari akhir tidak akan datang, katakanlah, itu pasti akan datang dengan pertanda dari Yang Maha Kuasa, yang tahu atas yang gaib, yang memiliki catatan rincian terkecil dari atom di langit dan di bumi. Dan di dalam catatannya terdapat hal-hal yang lebih kecil dan lebih besar dari atom. Jadi Al-Quran mengatakan ada hal-hal yang lebih kecil dan lebih besar dari atom. Al-Quran tidak ketinggalan zaman, tapi melebihi zaman. Pesan yang mirip diulang kembali dalam surat Yunus, surat ke-10, ayat 61, bahwa di dalam catatan Allah tersimpan hal-hal yang lebih kecil dan lebih besar dari atom. Di dalam bidang geografi, kita pelajari di sekolah tentang siklus perputaran air. Ini pertama kali digambarkan oleh Bernard Panesi pada tahun 1580.
Dikatakan, dari air yang menguap dari laut membentuk awan, awan bergerak ke daratan, lalu turun hujan, hujan mengalir ke laut, dan siklusnya terpenuhi. Semua orang berpikir, abad 7 sebelum Masehi, kepercayaan Meltis. Dia berkata, bahwa percikan air laut dibawa oleh angin, dan terbawa ke daratan sebagai hujan. Orang-orang tidak tahu bagaimana air bawah tanah, sumber mata air. Dari mana mereka datang? Jadi mereka berpikir bahwa karena tekanan dari angin pada air, daya dorong angin pada air, itu jatuh ke daratan sebagai hujan. Dan air hujan ini meresap masuk ke dalam tanah dan kembali ke laut melalui jalan rahasia, Abis, yang diketahui pada zaman Plato sebagai stratus. Orang-orang percaya pada teori Descartes ini bahkan sampai pada abad ke-17. Dan seorang ahli filsafat teori, Aristoteles, dipercayai sampai abad ke-19 bahwa air menguap dari tanah, lalu ia berkondensasi di dalam gua besar di pegunungan. Kemudian gua ini membentuk danau yang memunculkan sumber mata air. Sekarang kita tahu bahwa air bawah tanah, sumber mata air, itu dikarenakan serapan dari air hujan. Al-Quran mengatakan itu dalam surat Zumar, surat ke-39, ayat 21. Apakah kamu tidak memperhatikan, sesungguhnya Allah menurunkan air hujan dari langit, lalu menyerapnya ke dalam permukaan air tanah, ke dalam sumber mata air, di dalam bumi, lalu menyebabkan batu dengan berbagai macam warna muncul. Pesan ini diulang dalam surat Rum, surat ke-30, ayat 24. Allah menurunkan hujan dan menghidupkan bumi ini kembali. Al-Quran mengatakan dalam surat Mu'minun, surat ke-23, ayat 18. Allah yang menurunkan hujan dengan suatu ukuran, dia mampu menyimpannya, dia juga dengan mudah dapat menghilangkannya. Al-Quran mengatakan dalam surat Hijr, surat ke-15, ayat 22. Dikatakan bahwa kami mengirim angin yang mengisi, angin yang menyuburkan, dan juga menyebabkan hujan turun dari langit, memberi kalian air dengan ukuran tertentu. Kata Arab lawaki yang digunakan di sini adalah bentuk jamak dari laki, yang diambil dari lakaha, yang berarti menyuburkan atau untuk mengisi. Angin yang membawa serbuk, tepung sari yang menyuburkan awan. Lalu hujan turun. Angin menyebabkan awan bergabung, terjadi kondensasi dan halilintar, dan hujan turun dari awan. Jadi Al-Quran menggambarkan siklus penuhnya dari air. Bagaimana dari air menguap, membentuk awan, bergerak ke daratan, caranya turun hujan, bagaimana kembali ke lautan dalam beberapa tahap. Surat Nur, surat ke-24, ayat 43. Surat Naba, surat ke-78, ayat 12-14. Begitu juga dalam surat Rum, surat ke-30, ayat 48. Al-Quran mengatakan, surat Nur, surat 24, ayat 43. Kami mengirimkan awan-awan sebanyak gunung. Apa maksud Al-Quran mengatakan kami mengirimkan awan-awan sebanyak gunung? Hari ini, jika seseorang pernah berpergian dengan pesawat udara, mereka akan menyadari ketika pesawat udara terbang di atas awan, dia melihat ke awan ke bawahnya. Di bawah, dia akan melihat bahwa awan-awan nampak sebanyak gunung-gunung. Al-Quran mengatakan ini 1400 tahun yang lalu. Tidak ada pesawat udara 1400 tahun lalu. Al-Quran menggambarkan hidrologi dan siklus air dalam beberapa tempat dengan perincian yang hebat. Disebutkan surat Arad, surat ke-7, ayat 57, surat Ra'd, surat ke-13, ayat 17, surat Furqan, surat ke-25, ayat 48-49, surat Fatir, surat ke-35, ayat 9, surat Yasin, surat ke-36, ayat 34, surat Yatiyah, surat ke-45 ayat 5, surat Qaf, surat ke-50 ayat 9 dan 10, surat Waqiyah, surat ke-56 ayat 68-70. Begitu juga di dalam surat Mulk, surat ke-67 ayat 30. Al-Quran menggambarkan hidrologi dan siklus air dengan perincian yang sangat hebat. Sekarang kita diskusikan bidang dari geologi. Ahli geologi memberitahu kita bahwa bumi
tergali. Lapisan kulit terluar adalah keras dan padat. Lapisan dalamnya panas dan cair, dan tidak bisa ditinggali oleh makhluk hidup. Ahli geologi memberitahu kita bahwa kulit yang di luar sangat tipis, hanya 1-10 mil. Kurang dari 1% dari radius bumi, yaitu 3.750 mil. Dan kulit luarnya sangat tipis, sehingga besar kemungkinan baginya untuk berguncang. Ahli geologi memberitahu kita, itu dikarenakan gejala lipatan yang membuat kenaikan barisan pegunungan. Dan gunung-gunung itu mencegah bumi dari guncangan. Fungsinya sebagai pasak tiang panjang. Quran mengatakan dalam surat Naba, surat ke-78 ayat 6-7 yang mengatakan, kami membuat bumi ini sebagai hamparan, wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Kata Arab autad berarti batang atau pasak, yang telah kita temukan hari ini. Al-Quran mengatakannya di surat Qasiyah, surat ke-88 ayat 19. Begitu juga dalam surat Naziat, surat ke-79 ayat 32 yang mengatakan, wal jibala arsaha, kami telah membuat gunung-gunung berdiri dengan tegak. Ada buku yang berjudul The Earth, buku yang sangat terkenal dan diberitahukan dalam bidang ini, yang sebagian besar edisi terbarunya menceritakan dunia sebagai subjeknya. Salah satu nama penulisnya adalah Francis. Dia memberikan penjelasan tentang gunung dalam buku ini yang disebut bumi. Jangan. Dia berkata bahwa fungsi dari gunung adalah untuk menstabilkan kerak bumi. Al-Quran mengatakan hal itu. Keterangan yang sama. Surat Anbiya, surat ke-21, ayat ke-31. Di dalam surat Luqman, surat ke-31 ayat 10, surat Nahl, surat ke-16 ayat 15. Telah kami letakkan di bumi gunung-gunung yang berdiri dengan teguh supaya bumi tidak berguncang. Al-Quran memberitahukan fungsi dari gunung 1400 tahun yang lalu, yang kita temukan hari ini. Dalam bidang oseanologi, Al-Quran mengatakan, surat Furqan, surat ke-25 ayat 53, adalah Allah yang telah membiarkan dua kumpulan air yang mengalir. Yang satu manis dan segar, yang satunya asin dan pahit. Di antara mereka terdapat basa penghalang yang terlarang untuk dilewati. Al-Quran mengulangi surat Rahman, surat 55, ayat 19 dan 20. Marajal bahraini yattaqiyat, bainahuma barahul yattaqiyat. Bahwa itu adalah Allah yang membiarkan dua kumpulan air yang mengalir, yang bertemu. Di antara mereka terdapat penghalang yang terlarang untuk dilewati. Kata Arab barzak berarti penghalang. Dan pernyataan Arab berarti kumpulan air yang mengalir, bertemu dan bercampur. Sebelumnya para ahli tafsir, mereka tidak bisa mengerti dua gambaran yang berbeda dari dua kumpulan air yang mengalir. Dikatakan mereka bertemu dan bercampur, juga dikatakan ada penghalang di antara mereka. Para ahli tafsir Al-Quran tidak bisa menjelaskan apa maksud dari ayat ini sebenarnya. Sangat membingungkan. Hari ini, kita tahu melalui ilmu pengetahuan bahwa ada penghalang yang miring di antara dua kumpulan air yang asin dan air yang tawar, di antara laut asin dan laut tawar. Dan ketika air melewati dari laut satu menuju laut yang lain, dia kehilangan sifat khasnya dan menjadi sejenis dengan air di mana ia mengalir. Ada penghalang, tapi penghalang ini disebut sebagai ruang atau wilayah transisional sejenis. Apakah air? Meskipun mereka bertemu dan bercampur, tapi sifat khasnya masih akan tetap sama. Asin, air asin akan tetap asin, tawar akan tetap tawar. Dan gejala ini dapat dilihat pada Tanjung Selatan dari sebagian besar Afrika, di mana air asin dan tawar bertemu. Tapi mereka terpisah, mereka tidak tercampur. Air mengalir ke seberang, air itu berubah menjadi sifat khasnya. Hal yang sama dapat diamati di Mesir, ketika sungai Nil mengalir ke dalam laut Malveria.
Begitu juga dengan contoh Gulf Stream, yang dimulai dari Teluk Meksiko, kemudian itu mengalir sejauh ribuan mil. Kedua airnya, asin dan tawar, mereka berbeda. Jika melakukan perjalanan dengan perahu, lalu kita mengambil air dari salah satu sisi kapal dan air dari sisi satunya, kalian akan menemukan kedua air itu berbeda. Yang satu tawar dan yang lainnya asin. Bahkan suhunya pun akan berbeda. Bahkan wilayah dari Gibraltar, Atlantik, dan Laut Mediterania terdapat penghalang yang tidak terlihat. Ini menegaskan gejala yang dikatakan oleh Al-Quran dan juga oleh Profesor Bahe yang merupakan marinir terkemuka. Al-Quran bertanya pada orang-orang, yang manakah dari cerita oleh Tuhan yang kalian sangkal? Surat Rahman dikatakan, surat ke-55, ayat ini yang cocok dengan cerita dari Tuhan kalian yang kalian sangkal diulangi tidak kurang dari 31 kali.